kontrak PKWT itu wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam ketenagakerjaan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Loh Pak, kalau nggak dicatatin gimana? Ribet amat gitu ya, nyatet-nyatetin segala macam. Ini kan. Apabila pengusaha tidak mencatatkan PKWT itu, secara pertama berubah menjadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. baik malam hari ini adalah lanjutan dari sesi sebelumnya. Bagaimana kita mengenalkan tentang regulasi ketenagakerjaan dalam aktivitas harian kita di perusahaan. Ini adalah salah satu langkah mudah, salah satu langkah yang simpel untuk kita sebagai pelaku bisnis untuk lebih mengenal regulasi ketenagakerjaan. Karena banyak sekali pelaku bisnis atau pengusaha yang belum memahami undang-undang ketenagakerjaan. Padahal itu juga menimbulkan risiko yang tidak ringan. Risikonya cukup besar. Ya, salah satunya adalah ketidakpuasan karyawan yang berdampak pada turunnya produktivitas karyawan. Dan yang paling berat adalah jika muncul sengketa hukum, yang dampaknya adalah kerugian pada perusahaan. Seperti itu, Bapak, Ibu sekalian. Perjanjian kerja tentunya ada hal yang mengawali hal tersebut, yaitu adanya apa? Adalah adanya hubungan kerja. Ya tentu saja kalau tidak ada hubungan kerja, ngapain juga kita bikin perjanjian kerja? Ini kan kurang kerjaan ya. Kita harus tahu dulu pengertian dasar dari hubungan kerja. Hubungan kerja itu apa? Itu adalah hubungan antara pengusaha dan kita sebagai pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Nah, ini sebetulnya saya juga kurang suka ya dengan istilah buruh ya. Tapi ini di undang-undang kita menyatakan pekerja atau buruh. Karena ini adalah bagian dari ya KUH Perdata ya. KUH Perdata itu seperti kita tahu hukum kita itu banyak diwarisan dari Belanda ya. Jadi kelas yang dulu kalau kita belajar sejarah ada kelas yang kelas buruk kita dianggap sebagai eh, warga kelas 2 atau yang seperti itulah ya kurang bagus ya. Nah, hubungan kerja itu terjadi karena ada perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Kalau ada pekerjaan tapi nggak ada upah dan ada perintah, ini juga bukan hubungan kerja. Jadi tiga unsur ini ya harus pahami betul. Jadi ini relate ya dengan PP ya. PP itu kan juga banyak sekali mengatur antara kewajiban dan hak. Syarat sahnya perjanjian itu sendiri juga diatur di pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu yang jelas pertama ada kesepakatan para pihak. Kalau salah satu pihak tidak sepakat, maka ini perjanjiannya tidak sah. Kemudian adanya kecakapan para pihak, ini cakap hukum, seperti itu. Kemudian ada objek yang diperjanjikan atau suatu hal tertentu dan oleh sebab yang halal. Nah, ini yang paling penting. Masuk ke perjanjian kerja, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja itu dibuat secara tertulis atau lisan. Kemudian dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda dapat lihat di sini bahwa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52, perjanjian kerja itu dibuat pertama tadi ya, biasa sebut sebelumnya sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata juga adanya kesepakatan kedua belah pihak. Inilah yang masuk dalam subjek subjek perjanjian. Yang nomor dua adalah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ini cukup usia secara hukum dan secara eksekutifnya yang bersangkutan juga dalam kondisi akal sehat. Kemudian yang dikategorikan objek perjanjian adalah nomor tiga dan keempat, yaitu adanya pekerjaan yang perjanjikan dan pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini jelas. Jadi pembagiannya seperti ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jika nomor satu dan dua subjek tadi bertentangan dengan ketentuan atau dasar hukum yang berlaku, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan adalah objeknya, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Nah, ada dua istilah itu. Seperti apa itu yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum? Dapat dibatalkan. Status perjanjiannya itu sendiri sah dan mengikat sampai ada
pihak yang meminta pembatalan. Apa yang menjadi penyebab batalkan? Kita tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian. Syarat subjektif itu masuk syarat-syarat yang ada di bagian subjek tadi, yaitu kesepakatan yang bebas, tidak ada paksaan. Nah, ini kalau salah satu pihak terpaksa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Atau salah satu pihak atau bahkan para pihak tidak cakap secara hukum. Contoh, adanya perjanjian dengan anak di bawah umur atau yang belum masuk kategori cakap hukum, cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak mempunyai kewenangan. Nah, gimana kalau batal demi hukum? Dan status perjanjian tersebut tidak sah dari awal. Kalau tadi dapat dibatalkan perjanjiannya sah, kalau ini dari awal sudah tidak sah, atau dianggap nol atau void. Penyebabnya apa? Akibat tidak dipenuhinya syarat objektif perjanjian. Itu sesuatu hal tertentu dan sebab yang lain. Nomor 3 dan 4 tadi. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Ini penyebabnya. Konsekuensinya apa? Tidak ada ikatan hukum yang pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Nah, kita masuk ke perjanjian kerja. Dasar hukumnya pun ada. Kita tentunya di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, kemudian PP nomor 35. Ini juga di pekan lalu kita singgung-singgung ya, PP nomor 35 ya. Ini masih jalan terus. PP nomor 35 tahun 2021, kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Ini yang undang-undang Ciptaker itu. Dampak hukum dari tidak dibuatnya perjanjian kerja ini juga sama dengan yang PP dan PKB kemarin, ada preventif edukatif, kemudian justisi ini biasanya dibuat suatu nota dari nota pemeriksaan dari pengawas tenaga kerjaan, dan yang paling paling beratnya adalah masuk pada represif justisi atau adanya pidana denda. Besarannya sama dengan PP dan PKB. Paling rendah 5 juta, paling tingginya 50 juta rupiah. Bahkan ini juga bisa berdampak pada pidana kurungan. Jika tidak terpenuhi, maka itu menjadi pidana kurungan. Sekarang kita tengok apa yang menjadi struktur suatu perjanjian. Jadi yang jelas yang pertama adalah adanya judul perjanjian. Kemudian identitas para pihak, pendahuluan, isi perjanjian, dan penutup. Itu strukturnya seperti itu. Judul perjanjian itu apa? Itu adalah identitas bagi perjanjian itu sendiri. Judul harus jelas dan ada korelasi dengan isi perjanjiannya. Ini ada pendahuluan. Pendahuluan isinya apa aja sih? Pendahuluan itu biasanya berisi penjelasan atau yang singkat sebelum masuk ke isi perjanjiannya. Itu terkait dengan apa? Maksud dan tujuan para pihak melakukan perjanjian tersebut. Kemudian isi perjanjian. Ini berisi apa? Berisi pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. Isi perjanjian itu juga harus urut dan tegas, tidak abu-abu, harus tegas, serta memiliki keterpaduan, satuan antara pasal atau antar pasal dalam perjanjian. Ini harus urut. Penutup ini standar ya, berisi kalimat penutup dari satu perjanjian, dan kemudian ada tanda tangan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dari perjanjian kerja, kita dapati dua status karyawan, yaitu PKWT dan PKWTT. Pak, freelance masuk mana Pak? Freelance. Belakangan kan sering muncul freelance. Nah, freelance itu tergantung dari pekerjaannya dia sendiri. Dia bisa masuk PKWTT, bisa juga tidak. Tapi perjanjian kemitraan itu beda lagi di luar di sini. Kadang-kadang banyak yang menyiasati cari tenaga kerja murah, mengambil orang untuk magang atau internship. Ini adalah penyalahgunaan dari eh, pengertian dari magang itu sendiri. Untuk pemagangan dan lain-lain kita tidak bahas malam ini. Mungkin di sesi-sesi berikutnya, jika ada yang setuju pembahasan itu 10.000 komen, kita akan bikin sesi tersendiri. PKWT itu adalah karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi terbatas ya, selesai dalam waktu tertentu. Atau kita kenal biasanya dengan nama karyawan kontrak. PKWT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini apa? Ada pekerja dengan perusahaan, ada perjanjian kerja,
untuk mengadakan hubungan kerja yang sifatnya tetap. Ini terus-menerus ya, tidak ada limitasi waktu. Ini juga sesuai dengan pasal 1 tanpa 11 di PP nomor 35 tahun 2001. Ini yang sering disebut dengan karyawan tetap atau kartap. Orang-orang yang katanya kartap, karyawan tetap. Nah ini dia, PKWTT. Kita lihat apa sih bedanya PKW itu sama PKWTT. Dari namanya juga sudah berbeda. Ya. Ini waktu tertentu, ya, PKWTT waktu tidak tertentu. Ada 5 bentuk dalam PKWT, yaitu selesainya tidak lama nih. Dan maksimal 5 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa lebih dari 5 tahun. Ini sesuai dengan undang-undang yang terbaru ya, peraturan perundang-undangan terbaru. Kalau dulu 3 tahun, kalau sekarang sampai dengan 5 tahun. Kemudian pekerjaan yang sekali selesai, ini project basis, musiman, ya, produk baru, dan yang lepas. Yang perlu diperhatikan adalah dalam PKWT, karyawan kontrak, tidak ada masa percobaan. Nah, ini. Halal, Transform, Accelerate, Ziyada Consulting.